Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Randy Surya di YouTube channel Ngaji Taman Surga. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang tentang zakat fitrah bersama guru kita yakni Ustadz Abdul Rauf. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Ustadz. Ya, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi waktu yang penuh barokah ini bisa membahas masalah ilmu-ilmu agama. Semoga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Ustadz, pada saat ini kita akan berbincang-bincang tentang zakat fitrah. Yang saya tanyakan yang pertama yakni pengertian zakat fitrah itu seperti apa Ustadz? Dan kenapa kok dinamakan zakat fitrah, kok gak dinamakan sodako saja seperti itu Ustadz? Oh iya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Seluruh pemirsa yang sangat dimuliakan Allah. Jadi kita akan membahas masalah zakat ya. Sekarang zakat secara umum ya. Zakat secara umum itu menurut bahasa adalah an-namu, melipat gandakan. Melipat gandakan harta, melipat gandakan amal, wal barokah wa kasratul khair. Jadi menurut bahasa zakat ini adalah melipat gandakan harta kita, melipat gandakan pahalanya, keberkahannya, dan semakin memperbanyak kebaikan. Kalau menurut istilah syara, zakat itu adalah ismun liqadri minal mal mahsusin. Jadi sebuah nama mengeluarkan kadar dari sebagian harta benda kita yang tata cara pengeluarannya itu ditentukan jumlah kadarnya dan waktunya. Ya. Seperti contoh kita fokus kepada zakat fitrah. Ya. Jadi zakat fitrah ini adalah sebuah kewajiban zakat yang dimana diwajibkan pada waktu Idul Fitri. Maka dinamakan zakat fitrah. Ya. Jadi kewajiban diwajibkannya pada saat Idul Fitri dan diperbolehkan ditakjil, dikeluarkan pada awal Ramadan, pertengahan Ramadan. Yang banyak adalah di hari-hari akhir seperti tanggal 25, 27 Ramadan sudah mulai mengeluarkannya. Itu namanya takjiluz zakah ya. Tujuannya apa? Ini adalah zakat fitrah ini tujuannya untuk menyucikan badan jasmaniah kita. Menyucikan jiwa raga kita dari dosa-dosa. Kalau zakat mal, zakat tijarah menyucikan harta benda kita dan supaya harta benda ini tidak musnah. Kalau orang dagang tidak menjadi bangkrut tapi tambah barokah, tambah banyak kebaikannya. Yang paling inti adalah zakat ini sebagai tabungan akhirat. Jadi bahasa zakat ini khusus, kenapa enggak sodako? Memang aslinya bahasanya sodako. Oh sebenarnya malah sodako bahasa. Jadi dalam Al-Quran innamas sodako tulil fuqara wal masakin. Jadi dalam hadis khudz min amwalim sodakotan. Jadi asli bahasanya adalah sodako. Cuman kalau sodako ini umumnya berapapun kadar harta yang kita sedekahkan boleh, kita berikan untuk apa boleh. Dan sedekah ini juga tidak mencakup harta saja, sebuah amal baik, memberi ilmu, menolong orang, bertasbih sedekah. Tapi kalau zakat ini khusus uang harta benda, khusus perdagangan, khusus harta emas, zakat peternakan dan zakat fitrah. Kadarnya ditentukan. Kalau zakat perdagangan waktunya di akhir tahun. Kalau zakat fitrah waktu wajibnya yaitu pada malam Idul Fitri. Maka zakat yang disebut sebagai zakat fitrah.
pembersih jiwa raga kita, supaya jiwa raga kita ini nanti tidak masuk neraka kan gitu. Nah, iya. Saya tertarik dengan yang jenengan tadi katakan terkait dengan zakat ini menambah harta ya Ustaz. Kan apa namanya secara dohir itu kan kita mengeluarkan zakat, jadi kan otomatis harta kita berkurang. Lah kok jenengan menyebutkan tadi bisa menambah, itu seperti apa gitu Ustaz? Iya, bahasa gini ya, yang dimaksud menambah arti yang sungguhnya itu menambah keberkahannya. Oh, keberkahannya. Menambah kebaikannya. Dengan kita mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk berzakat, maka pertama, kebaikan dari harta kita yang paling inti adalah tabungan akhirat. Yang kedua adalah orang yang suka berzakat sedekah ini, hartanya ini bisa menjadi banyak keberkahannya. Harta yang bisa digunakan untuk kebaikan itu mudah. Jadi dengan dizakati itu harta ini tidak tambah habis. Justru pertama kita bisa untuk berbuat baik yang lainnya. Contoh kalau kita bisa berbagi kepada anak yatim, fakir miskin dan sebagainya ya, fuqara masakin. Jadi kebaikan kita itu akan semakin dimudahkan oleh Allah untuk beramal baik. Dan ternyata praktek yang ada di dunia ini juga memang benar-benar harta ini bisa berlipat ganda, tidak hanya pahalanya. Jadi pertama adalah pahala. Contoh kita bersedekah zakat sodako itu minimal 1 menjadi 10 kali lipat, itu minimal, bisa 70, bisa sampai ratusan ya, itu pahalanya. Kemudian praktek nominal harta ya, jadi contoh apabila kita mempunyai harta 50 juta, kita sedekahkan dari 1 jutanya itu 25.000, itu kan hartanya berkurang. Iya, dari 50 menjadi ya berapa itu ya. Tetapi nyatanya harta itu tidak tambah habis. Setelah berapa hari kemudian ia memperdagangkan harta itu, diputarkan apa, itu menjadi semakin lebih banyak. Bahasa kalau berdagang tidak tambah bangkrut, malah tapi tambah untung, tambah kaya. Karena apa? Dapat doa orang lain. Dapat pasti orang yang disedekahi kan berdoa, ya Allah semoga engkau semakin banyak rezekinya, semakin barokah. Nah tidak hanya dari manusia yang dikasih itu yang berdoa, malaikat pun mendoakannya. Malaikat itu mendoakan orang yang mau berzakat ya. Oh jadi seperti itu nggih Ustaz, apa namanya kita ketika mengeluarkan harta kita untuk zakat atau sodakoh, secara dohir harta kita berkurang, tapi secara barokahnya itu malah meningkat, bahkan berkali-kali lipat dikarenakan doa-doa dari orang-orang yang kita beri tadi Ustaz. Dari situ nanti timbul keberkahan dan apa namanya dipermudah oleh Allah untuk beramal mengamalkan baik selanjutnya, untuk beramal selanjutnya. Oke Ustaz. Ustaz, yang selanjutnya pertanyaan saya yakni yang viral di masyarakat kita yakni terkait dengan zakat uang Ustaz. Ini seperti apa? Apakah zakat itu harus dengan beras? Apakah boleh dengan uang ataukah boleh dengan yang lain seperti itu Ustaz? Monggo. Jadi kita mulai dari singkat sejarah zakat juga ya. Oh, betul. Ustaz bisa cari sejarahnya dulu. Jadi pada zaman sahabat itu ada seseorang yang meninggal dunia ya. Setelah baginda Nabi ke situ, si mayat yang waktu dibungkus di kafani itu, kok di dalam kafannya itu ada pakaian, ada seperti ular yang bergerak-gerak. Seperti itu Kanjeng Nabi kan agak heran. Dilihat ternyata ular itu menggigiti si mayat itu. Lah ular itu adalah perwujudan dari dosa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka sehingga Nabi juga bersabda, seseorang yang tidak mau berzakat, tidak mau mengeluarkan zakatnya ya, maka orang itu ketika mati nanti harta yang enggak dizakati itu akan menjadi ular besar, mematukinya,
menggigitinya, mencekiinya. Itu sama. Karena Nabi pernah melihat sendiri bahwa ada seorang yang nggak mau berzakat, jasadnya masih di atas itu, dipatuki ular. Lah ular itu mau dipukul Abu Bakar. Ularnya bisa berkata, bisa ngomong, "Ya Abu Bakar, kamu kok mau memukul aku? Aku ini diperintah oleh Allah untuk menyiksa orang ini yang nggak mau berzakat." Sehingga Nabi bersabda bahwa orang yang nggak mau berzakat nanti di alam kuburnya akan digigit ular yang besar. Kebesaran ular itu mengikuti berapa banyak harta yang nggak dizakati. Semakin banyak yang nggak dizakati maka ularnya semakin besar, semakin mengerikan. Lah sekarang kita memasuki kewajiban dari sedekah zakat fitrah. Ini dari hadis Bukhari Muslim, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Okay. Jadi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatal fitri so'an min tamrin. Zakat fitrah diwajibkan 1 sok dari kurma. Okay. Wa so'an minasyair, okay. Dan 1 sok dari gandum. Atau min zabibin dari kurma kering. Ya, jadi gini, zakat itu adalah sebuah kewajiban yang memang telah diwajibkan oleh baginda Nabi. Karena apa? Karena memang sudah difirmankan oleh Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi runtutan rukun Islam setelah sholat, kok punya harta ya maka wajib berzakat. Membersihkan hartanya, kalau zakat fitrah untuk membersihkan harta dan jasmania rohania kita. Nah dari zaman sahabat juga, yaitu namanya Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa kunna nu'tiha min zamanin Nabi so'an min to'amin au so'an min tamrin au so'an min syairin au so'an min zabibin. Jadi pada zaman sahabat, karena ini memang tuntunan Nabi, para sahabat ini mengeluarkan zakat 1 sok dari makanan. Maka kita makanan di Indonesia makan pokok adalah beras, maka mengeluarkan beras. Dan lanjutan hadis, ausoan min tamrin, boleh dengan kurma, karena kurma ini ya juga bisa digunakan sebagai makanan pikuat. Contoh, kalau orang terbiasa akan terbiasa. Seperti saya kalau buka puasa tidak makan nasi dulu. Jadi minum air putih atau air manis, ya yang paling rutin air putih, kemudian kurma 3 biji. 3 biji atau 5 biji. Saya ngambil 3 aja, setelah itu sholat tarawih. Itu sudah kuat nih. Iya sudah kuat, itu sudah semangat itu kurma karena sunnah Nabi ya. Atau 1 sok dari namanya gandum ya, gandum ya. Atau 1 sok dari namanya anggur kering atau kismis ya. Jadi tapi kalau di Indonesia adalah beras, karena inti dari sedekah zakat fitrah ini adalah kesepakatan ulama seperti yang telah disepakati qaulul jumhur. Telah berkata mayoritas ulama, ini adalah zakat fitrah min ghalibi quwwatil balad. Yang dikeluarkan adalah kebiasaan makanan pokok di suatu daerah. Lah di Indonesia ini kenapa kok beras? Memang dari para imam-imam ahli ilmu seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu yang digunakan mulai zaman dahulu, zaman sahabat, zaman kanjeng Nabi adalah makanan pokok keseharian. Kalau di Arab bisa kurma, bisa anggur kering, bisa sampai kadang susu kental. Susu pun bisa. Seperti kan katakan orang kok makannya susu sama keju ya, roti itu, maka itu bisa dikeluarkan. Nah, itu nas-nasnya baginda Nabi. Kalau di Indonesia, kenapa kok harus beras? Karena memang yang disepakati dari nasnya kanjeng Nabi adalah makanan
makanan pokok. Nggih. Yang terbaik sehingga para ulama-ulama ini sudah sepakat nggih, menggunakan beras biji-bijian. Dalam kitab Fathul Alam nggih, juz 3 halaman 302. Ini para ulama sepakat wattafaqul a'immata annahu la yajuzu ikhrajul qima fil fitrati. Nggih. Jadi para ulama sepakat, mayoritas ulama, bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Diuangkan ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ya Ustaz. Nggih, menurut kebanyakan ulama. Kecuali ada yang memperbolehkan adalah siapa? Illa Abu Hanifah. Kecuali Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat fitrah dengan uang. Maka kita apabila ingin mengeluarkan zakat, yang terbaik yang pertama adalah mengeluarkannya dengan beras. Karena beras ini kesepakatan para ulama. Dan apabila yang ingin memilih pendapat diperbolehkan dengan uang, karena alasan uang ini adalah anfa'ulil fuqara, lebih bermanfaat bagi orang fakir. Betul. Karena gini, kalau uang mudah dibelikan apapun, bisa untuk pakaian, bisa untuk lauk pauk, bisa untuk beras. Kalau beras hanya beras saja. Hanya beras saja. Tapi intinya tetap beras, karena beras ini adalah makan pokok Indonesia. Kalau nggak ada beras orang pusing. Uang pun kalau nggak ada beras akan mencari nasi. Jadi memang kesepakatan ulama memang harus berupa beras. Kebanyakan ulama mensepakati beras dan mengharamkan atau gimana Ustaz uang itu? Ya tidak diharamkan bahasanya. Bukan diharamkan tapi? Bahasanya tidak boleh kurang utama. Seperti itu. Bukan kok tidak boleh, bukan kok haram, bukan. Bukan. Boleh. Jadi, cuma yang ditekankan itu yang beras. Beras yang lebih utama. Yang lebih utama itu beras. Lebih utama seperti nasnya hadisnya Kanjeng Nabi. Sabda Kanjeng Nabi adalah makanan pokok. Makanan pokok. Kalau di Indonesia adalah biji-bijian itu tadi, apa namanya? Beras. Seumpama makan pokok kok jagung, bisa jagung. Makanan pokok gandum, bisa gandum. Ya. Karena bertepatan Indonesia beras maka beras. Dan juga kita tidak mengesampingkan bahwa ada juga yang berpendapat boleh uang. Contoh kalau orang-orang tidak petani, orang perumahan, kalau mencari beras kok ribet, maka dengan uang. Tapi kami kebanyakan punya solusi, tetap beras walaupun uang. Caranya, solusinya yaitu masyarakat yang mau berzakat sodako uang zaman sekarang katakan 45 atau 50 ribu kan. Betul. Ya, maka bawa ke panitia zakat di masjid atau musola, di situ pasrah bahwa saya mau berzakat fitrah dan pengurus menyiapkan beras. Jadi uang itu dibelikan beras di tempat. Lalu zakatnya beras. Ya. Apabila tidak disiapkan, ya kita mengikuti mazhab pendapat Abu Hanifah pun boleh dan sah. Alasannya lebih bermanfaat untuk orang fakir karena uang intinya. Karena intinya itu adalah uang. Dan ini ya Ustaz, perbedaan itu bukan menjadi suatu perselisihan, malah menjadi suatu rahmat. Rahmat kasih sayang. Maka Nabi bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat dalam amalia umatku menjadi rahmat, kejembaran kasih sayang Allah. Ya, contoh seperti tarawih, ada milih 20, 8, terserah, yang penting melakukan. Dan nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Zakat aslinya adalah makan pokok, ya terbaik silahkan. Tetapi kalau itu sulit atau memang sukanya menggunakan uang karena itu mudah, ya uang saja nggak apa-apa. Walaupun ulama sepakat rata-rata makan pokok, tapi kita harus akui
Imam Abu Hanifah pun adalah ulama besar ya, yang memperbolehkan zakat fitrah memakai uang. Ya, kesimpulannya bahwa kita berbagi itu sangat penting karena kata kunci barang siapa yang mau berbagi, mau membahagiakan orang lain, maka orang itu akan selalu dikasih oleh Allah yang tidak terhitung barokahnya berbagi. Dan gara-gara ia barokahnya membahagiakan orang lain, fuqara masakin di hari raya, maka orang itu akan ditambah kebahagiaan oleh Gusti Allah, kebahagiaannya akan ditambah. Oke, maka dari itu bagi orang-orang yang mampu khususnya jangan lupa untuk mengeluarkan zakat. Oke, karena zakat itu penyelamat jiwa raga kita dunia akhirat. Harta benda kita akan barokah dunia akhirat. Apabila belum mampu zakat secara umum, kalau zakat fitrah semuanya mampu, zakat tijaroh nggak mampu, maka jangan mengeluarkan harta menunggu kaya, bersedekah semampunya setiap waktu itu yang terbaik. Seperti kita dapat rezeki berapa, sedekahilah semampunya, seikhlasnya, maka itu akan menjadikan rezeki kita tambah barokah dan manfaat. Ya, terima kasih. Oke, alhamdulillah semoga kita mendapatkan hikmah dari pembicaraan kita pada saat ini. Saya Randy Surya Ramadan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.